Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih. Wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Allahumma anfa' ma 'allamtana wa 'allim ma yanfa'una wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita kesehatan dan kesempatan sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih sama-sama dipertemukan untuk belajar tentang tafsir ringkas Juz Amma. Pada kesempatan kali ini kita masuk ke surat At-Tin. Sebelum kita masuk ke surat At-Tin, kita baca dulu surat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله kamil hakimin. Wattini wazaitun, demi buah tin, wazaitun, dan buah zaitun. Waturi sinin, demi gunung Sinai. Wahadzal baladil amin, dan demi kota Mekkah yang aman ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang asfala safilin, serendah-rendahnya. Illa alladzina amanu, kecuali orang-orang yang amanu, yang beriman. Wa amilus salihat, dan orang-orang yang mengerjakan kebaikan. Falahum ajrun ghairu mamnun. Maka mereka itu akan mendapatkan ajar pahala yang tidak ada putus-putusnya. Fama yukadzibuka ba'da biddin. Lalu mengapa atau apa yang menyebabkan mereka itu yukadzibuka, mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah keterangan-keterangan itu datang kepada mereka. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah yang hakim, yang juga yang paling adil? Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, surat At-Tin adalah surat yang ke-95
Allah Subhanahu wa taala turunkan terdiri dari 8 ayat. Surat ini merupakan golongan surat Makkiyah, yaitu surat yang turun sebelum hijrahnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah Al-Munawwarah. Surat ini dinamakan At-Tin, surat At-Tin, berkenaan dengan ayat yang ada di surat ini, yaitu ayat pertama, Wat-Tini wa Zaitun, yaitu kalimat At-Tin yang ada di ayat pertama. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surat ini wa hadzal baladil amin. Demi kota ini yang aman. Dan menyebutkan lafaz al-isyarah yaitu hadza, ini itu menunjukkan adalah sesuatu yang dekat. Yang mana yang dimaksud adalah kota Mekkah. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat At-Tin itu berisi tentang penjelasan akan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, yang mana Allah Subhanahu wa taala disebutkan di surat ini Allah ciptakan dengan bentuk ahsani taqwim, dengan sebaik-baiknya bentuk, sebaik-baiknya ciptaan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, dan dalam bentuk yang paling indah. Sehingga setelah Allah berikan mereka kenikmatan dengan rupa yang menawan, dengan anggota tubuh yang lengkap, yang tersusun dengan rapi, mereka terbagi menjadi dua macam. Yang pertama di antara mereka itu ada yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, lalu beriman dan beramal saleh, sehingga mereka mendapatkan kenikmatan yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala ketika mereka kembali dihadapkan pada hari kiamat. Kelompok yang kedua, setelah mendapatkan nikmatan, mereka itu kufur, mengingkari kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Mereka gunakan nikmat Allah untuk kemaksiatan kepadanya. Maka tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca surat At-Tin ini pada sholat Isya, seperti yang disampaikan oleh sahabat Al-Bara bin Azib dalam Sahih Muslim, annahu kana fi safar. Pada suatu kali Nabi itu mengadakan safar, berpergian. Fasal al-Isya, kemudian beliau sholat Isya al-akhirah, yaitu sholat Isya yani. Faqara fi ihda rak'ataini bit-tini wa zaitun. Maka beliau membaca pada salah satu rakaat sholat Isyanya dengan watini wa zaitun, dengan surat At-Tin. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama kita masuk tentang apa yang terkandung daripada surat At-Tin ini. Ayat pertama Allah Subhanahu wa taala sebutkan wattini wazaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Buah tin itu merupakan buah yang tidak terkenal di Hijaz, yaitu di Mekah dan Madinah. Buah ini tidak tumbuh dengan banyak. Yang terkenal adalah misalnya di Madinah kurma, dan buah tin itu ternyata tumbuhnya adalah di negeri Syam, itu daerah Suriah, Lebanon, Palestina. Di sanalah buah tin ini tumbuh dengan banyaknya. Sebagian ulama menyebutkan bahwasanya penyebutan buah tin di sini, mereka mengatakan bahwasanya buah ini itu buah yang paling mirip dengan buah-buahan yang ada di surga. Sehingga Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan buah tin ini.
Karena mereka sebutkan sebagian sifat-sifat buah surga itu dijumpai pula pada buah tin. Misalnya, sifat buah surga adalah tidak terhalang. Maksudnya mudah diambil. Buah-buahan itu mudah diambil. Begitu juga buah tin. Keadaan pohonnya yang rendah, sehingga buahnya mudah dipetik. Kemudian buah tin juga, kalau dimakan, itu bisa dimakan semuanya. Tidak seperti buah-buahan yang lain yang kalau dimakan dia harus dibuang salah satunya kulitnya misalnya, ataupun bijinya. Harus dibuang. Dan belakangan ini banyak ilmuwan mengatakan atau meneliti keajaiban buah tin. Ternyata buah tin juga mengandung gizi yang tinggi dan bisa menjadi obat. Wattini wazaitun. Allah juga bersumpah dengan buah zaitun. Buah zaitun adalah buah yang sangat menakjubkan, yang berasal dari pohon yang diberkahi, yang mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya karena begitu banyak manfaat buah zaitun. Dan Allah Subhanahu wa taala bebas untuk bersumpah. Kalau kita dilarang. Ya Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq, Maha Pencipta, bebas bersumpah dengan apa saja dari makhluknya. Disebutkan di Quran Surah An-Nur ayat 35 misalnya, Al-misbahu fi zujajah. Pelita itu ada di dalam tabung kaca. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah. Tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan yang dinyalakan dengan zaitunatin, dengan minyak dari pohon yang diberkahi, syajaratin mubarakah, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur, tidak pula di barat. La gharbiyatin, la syarqiyatin wala gharbiyah. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Yang minyaknya saja hampir-hampir itu bisa menerangi walaupun tidak disentuh api, karena warna minyaknya itu minyak di kegelapan bisa terlihat dengan saking jernihnya. Dan pohon zaitun ini tumbuh di negeri Syam. Buahnya dapat dimakan. Dan minyaknya, atau terkenal dengan zaitun, itu sangat bermanfaat. Dan bisa diminum, digunakan sebagai obat. Jadi minyak zaitun dan buah zaitun adalah kebutuhan yang asasi daripada penduduk negeri Syam pada saat itu. Allah sebutkan misalnya di surat Al-Mu'minun ayat 20. وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ. Dan kami tumbuhkan pohon zaitun yang tumbuh dari Gunung Sinai, yang menghasilkan menghasilkan minyak, dan juga sebagai bahan pembangkit selera bagi orang-orang yang makan. Dan kita melihat di negeri Arab ini, orang-orang ketika sarapan atau apa, mereka makan dengan zaitun. Jadi roti dicelupkan dengan minyak zaitun, terus dimakan. Membangkitkan selera. Tentunya bagi yang biasa makan itu. Allah bersumpah di sini dengan buah tin dan buah zaitun, wattini wa zaitun, karena keduanya merupakan buah yang sangat menakjubkan. Yang mana para ulama menyebutkan Allah bersumpah dengan kedua buah ini untuk mengalihkan perhatian orang-orang yang mendengar ayat ini. Itu misal Abu Lahab, Abu Jahal, penduduk Mekah. Yang mereka ketika diturunkan ayat ini, buah ini itu tidak ada di antara mereka. Mereka tahunya buah ini ada di Syam. Ketika mereka melakukan safar dalam perjalanan dagang misalnya, mereka temui buah ini. Yang negeri Syam adalah tempat asal kedua buah ini ada. Oleh karena itu, para salaf menafsirkan bahwasanya dalam surah dan ayat ini khususnya Allah bersumpah dengan nama tempat, yaitu negeri Syam. Jadi bukan maksud sumpahnya dengan buah ini, buah watin dan zaitun. Tetapi maksudnya adalah negeri Syam. Karena apa? Karena ayat-ayat selanjutnya Allah bersumpah dengan tempat-tempat yang dimana di situ Allah berkahi dengan diturunkannya para nabi. Ayat yang kedua, Allah sebutkan waturi sini, dan
demi gunung Sinai. Gunung Sinai ini adalah tempat di mana Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam dan berbicara langsung dengan dia. Sementara di Syam, di sana ada Nabi Isa dan nabi-nabi yang lain yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Tur di sini adalah bukit yang dipenuhi dengan tumbuh-tumbuhan. Jadi dalam bahasa Arab, gunung yang hijau yang dipenuhi dengan pepohonan itu disebut dengan Tur. Sedangkan lafaz Sinin pada ayat ini maksudnya adalah Sinai, yaitu gunung Sinai. Jadi Sinai adalah tempat yang mana Allah Subhanahu wa taala pertama kali memanggil Nabi Musa dan berbicara dengannya. Dan dinamakanlah tempat tersebut dengannya. Jadi ketika seorang mendengar ayat ini, mereka langsung tertuju kepada Nabi Musa alaihissalam, bahwasanya Nabi Musa disebut dengan kalimullah. Nabi yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan dan diajak bicara Allah di gunung Sinai ini. Kemudian Allah lanjutkan wa hadzal baladil amin, dan demi kota Mekah yang aman ini. Dan kota Mekah adalah tempat diturunkannya wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini sebagian ulama berpendapat bahwa maksud Allah bersumpah dengan buah tin dan zaitun itu adalah tempat tumbuhnya buah tin dan zaitun, yaitu Syam. Jadi oleh karena itu dalam surat ini Allah bersumpah dengan tempat-tempat, karena setelah Syam Allah sebutkan gunung Sinai, kemudian disebutkan dengan kota Mekah. Jadi pertama tempat tumbuhnya buah tin dan zaitun yaitu negeri Syam, yang mana di sana ada Nabi Isa dan Nabi lain. Kedua, Allah bersumpah dengan bukit gunung Sinai, yang tempat berbicaranya Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Musa. Dan yang ketiga, kota Mekah, yang mana Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat ini, wa hadzal baladil amin, Allah bersumpah dengan kota Mekah, kota yang suci, yang keamanannya dijamin Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Muslim, inna Ibrahim harrama Makkah wa inni haramtul Madinah. Sungguh Nabi Ibrahim menjadikan kota Makkah sebagai kota haram, dan sesungguhnya aku menjadikan Madinah sebagai kota yang haram juga. Jadi oleh karena itu di Mekah dan Madinah kita tidak diperbolehkan berburu, kita juga tidak boleh mematahkan pohon. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang keamanan kota Mekah, wa man dakhalahu kana aminah. Barang siapa yang memasukinya maka dia aman. Quran surat Ali Imran ayat 97. Bahkan keamanan kota Mekah itu sudah ada dulu sejak zaman jahiliyah, sebelum diangkatnya beliau sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi. Para ahli tafsir menyebutkan bahkan orang-orang dulu itu apabila ayahnya dibunuh misalnya di tempat di luar haram, kemudian ia ingin membalas dendam misalnya terhadap pembunuh ayahnya, dan menemukan pembunuhnya itu di kota Mekah. Di kota Mekah, mereka tidak jadi membunuhnya. Karena apa? Karena penggangguan mereka terhadap kota ini. Namun, ada satu waktu yang mana kota ini itu dihalalkan, tapi khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu pun dalam waktu singkat dan sebentar. Nabi bersabda di dalam hadis yang disampaikan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, beliau menyebutkan wa innama adzina li fiha sa'atan min nahar. Sebenarnya Allah telah mengizinkanku pada suatu saat di siang hari. Tsumma 'adat hurmatuha al-yawma ka hurmatiha bil ams. Kemudian dikembalikan kesuciannya, keharamannya hari ini sebagaimana disucikan sebelumnya. Dan itu terjadi pada saat Fathul Mekah, yaitu pembebasan kota Mekah. Yaitu ketika Nabi ingin membunuh seorang yang sangat memusuhi Islam yang namanya Ibnu Khattab. Itulah yang nanti akan dijelaskan di surat Al-Balad. Maksudnya Nabi setelah menguasai kota tersebut, kota Mekah tidak lagi dihalalkan untuk Nabi kecuali sa'atan min nahar. Dan dalam surat ini Allah bersumpah dengan 3 tempat yang berbeda-beda, yang para ulama menunjukkan bahwasanya seluruh nabi berada dalam agama yang satu, baik Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW, dan nabi-nabi yang lain. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, wal anbiya'u ikhwatul
li'allatin wa ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Para nabi itu saudara seayah walaupun ibu mereka berlainan dan agama mereka adalah satu. Karena apa? Para nabi semuanya menyerukan kepada tauhid dan akidah yang sama, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala walaupun syariatnya itu berbeda-beda. Allah sebutkan misalnya di Quran surat Al-Maidah ayat 48, likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Untuk setiap umat kami berikan aturan dan jalan yang telah. Jadi semua nabi adalah muslim ketika dan mereka itu mengajarkan kepada tauhid, kepada penyembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala karena akidah mereka itu sama. Jadi sekarang misalnya kalau ada yang meyakini Yahudi yang sekarang, Nasrani yang sekarang dan Islam dikatakan bahwasanya itu sama, ini adalah keyakinan batil. Karena Yahudi dan Nasrani sekarang itu semua sudah menyimpang dan sudah teracuni dengan kesyirikan. Bahkan Allah mengkafirkan mereka di dalam Al-Quran. Mereka disebutkan mereka termasuk orang-orang musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Coba dicek Quran surat Al-Imran misalnya ayat 67. Maka kana Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Jadi Ibrahim itu bukanlah orang Yahudi, bukan pula Nasrani, tapi ia adalah seorang yang lurus, muslim, dan dia tidaklah termasuk orang-orang yang musyrik. Jadi Yahudi dan Nasrani termasuk orang-orang yang musyrik, sedangkan Nabi Ibrahim bukan. So misalnya di surat Al-Baqarah ayat 135. Ketika mereka mengatakan waqalu, mereka berkata, kunu hudan aw nasara tahtadu. Jadilah kamu penganut Yahudi dan Nasrani, niscaya kamu mendapatkan petunjuk. Qul bal millata Ibrahim hanifah. Katakanlah, tidak, tetapi kami mengikuti agama Ibrahim saja yang lurus. Dan wa ma kana minal musyrikin, dan dia tidak termasuk golongan orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menganggap seluruh agama itu sama, apalagi membenarkan semuanya sama, ini adalah propaganda dari kaum liberal. Mereka mengatakan bahwa surga bukan hanya milik Islam, melainkan Yahudi dan Nasrani juga akan masuk surga. Seandainya semua masuk surga, jadi untuk apa diutus Nabi Muhammad? Untuk apa diturunkan Al-Quran yang menjelaskan tentang tauhid, ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala? Dan untuk apa Nabi memerangi mereka? Dan untuk apa Allah mengkafirkan orang-orang Nasrani dan orang Yahudi dalam Al-Quran? Allah katakan misalnya untuk orang Nasrani, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang yang berkata sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Telah kafir orang mengatakan bahwasanya Allah itu adalah Nabi Isa. Begitu juga meyakini bahwasanya agama Yahudi Nasrani adalah keyakinan mereka adalah sama seperti Islam, ada keyakinan batil. Ini bentuk kekufuran terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita pernah mendengar sebuah hadis yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi." Demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya. La yasma'u bi ahad min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bih illa kana min ashabin nar. Tiada seorang pun dari umat ini yang mendengar seruan baik Yahudi maupun Nasrani kemudian tidak beriman kepada seruan yang aku sampaikan, illa kana min ashabin nar. Seandainya dia mati, pasti ia termasuk penghuni neraka. Jadi semua agama di muka bumi ini mengajarkan kesyirikan kecuali Islam. Ada yang mengajarkan peribadatan kepada seorang nabi seperti Nasrani, ada mengajarkan peribadatan kepada manusia seperti Buddha misalnya, ada mengajarkan peribadatan kepada jin, dewa-dewa seperti agama Hindu, ada mengajarkan peribadatan selain Allah Subhanahu wa taala, batu, matahari, makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah tegaskan di Quran surah Al-Imran ayat 19, inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam.
Wa man yabtaghi, barang siapa yang mencari ghairal Islam dina, ghairal Islami dina, agama selain agama Islam, fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dia tidak akan diterima dan dia termasuk orang-orang yang rugi. Quran surat Al-Imran ayat 85. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk ke ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah di 3 ayat yang pertama dengan 4 hal. Wattini wa zaitun, wa turi sinin, wa hadzal baladil amin. Untuk menekankan bahwa dia menciptakan manusia dalam bentuk yang ahsan taqwim, paling baik. Para salaf mengatakan bahwa salah satu bukti manusia itu diciptakan dalam bentuk yang paling indah adalah manusia itu diciptakan dalam bentuk tegak jika berdiri. Hal ini berbeda tentunya dengan hewan yang pada umumnya berjalan bungkuk dan menunduk. Baik hewan itu berkaki 2 atau berkaki 4, mereka jalan dengan menunduk. Beda dengan manusia. Dan ayat ini itu sebagai bantahan yang telak terhadap teori evolusi Darwin yang meyakini bahwasanya manusia itu berasal dari monyet. Seandainya teori itu benar, tentunya monyet yang sekarang pasti berbeda bentuknya dengan monyet yang dahulu. Dan pada kenyataannya, monyet dahulu dengan monyet sekarang sama saja. Tidak ada perbedaan. Oleh karena itu, pemahaman seperti ini yang mengatakan bahwasanya manusia berasal dari monyet adalah pemahaman yang batil. Karena Allah sebutkan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sebaik-baiknya ciptaan. Mereka adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam dan diciptakan dalam bentuk yang terbaik dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan bukti lain bahwa manusia ciptaan yang terbaik adalah manusia itu makan dengan tangan. Hal ini berbeda dengan hewan yang mereka makan dengan mulutnya. Ya kan? Sebagian besar hewan makan dengan mulutnya. Selain itu, tangan manusia juga dapat difungsikan untuk banyak hal yang tidak bisa dilakukan oleh hewan. Allah juga menjadikan manusia memiliki akal yang cerdas. Sedangkan hewan tidak sepintar dan secerdas manusia. Dan manusia memiliki lisan, bisa berbicara dengan berbagai macam bahasa, mengungkapkan berbagai macam hal. Sedangkan hewan tidak. Tidak ada hewan yang rupawan dan tubuhnya indah seperti manusia. Karena Allah telah naskan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sebaik-baiknya ciptaan. Disebutkan di dalam sebuah tafsirnya Ibnu Arabi menjelaskan sisi lain dari kesempurnaan manusia yang bukan hanya sempurna tubuhnya. Beliau menyebutkan ternyata sempurna juga akhlak. Ibnu Arabi berkata, laisa lillahi ta'ala khalqun huwa ahsanu minal insan. Tidak ada ciptaan yang Allah ciptakan lebih indah daripada manusia. Fa inna Allah khalaqahu hayyan 'aliman qadiran muridan mutakalliman sami'an basiran mudabbiran hakiman. Wa hadhihi sifatur Rabb. Dan Allah menciptakan itu manusia itu hidup, berilmu, berkehendak, berbicara, mendengar, melihat, mengatur, bijak. Dan ini adalah sifat-sifat Rabbul Alamin. Inilah yang sebagian ulama mengungkapkan dengan perkataan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam atas bentuknya, yaitu atas sifat-sifatnya yang telah disebutkan yang tadi. Jadi Ibnu Arabi dalam tafsirnya menyebutkan ada sebuah kisah tentang seorang yang bernama Isa bin Musa al-Hashim. Dia seorang laki yang sangat mencintai istrinya karena kecantikan wajah istrinya. Pada suatu hari dia menyebutkan sebuah kata yang sangat bahaya, menyebutkan bahwasanya, wahai istriku, jika kamu tidak lebih indah daripada rembulan, maka aku akan menceraikan kamu dengan talak 3. Seketika itu, istrinya merasa tidak lebih cantik daripada bulan. Maka dia menganggap bahwasanya sudah terjadi talak 3, cerai.
Dan seketika itu istrinya langsung bangkit dan langsung berhijab dari suaminya karena merasa sudah bukan suaminya lagi karena sudah dicerai. Dan ini orang Arab dahulu ketika mengungkapkan ketampanan dan kecantikan yang paling tinggi, mereka menjadikan rembulan ini sebagai perumpamaan. Oleh karena ketika istri dari Aisyah bin Musa al-Hashim ini tidak merasa lebih baik cantik dari bulan, dia langsung berhijab dan menyatakan bahwasanya itu seolah-olah bukan suaminya lagi. Suami pun menyesali perbuatannya, menyesali perkataannya. Kemudian mendatangi Abu Ja'far al-Mansur untuk menyampaikan kegelisahan. Kemudian Abu Ja'far al-Mansur mengumpulkan seluruh fuqaha, para ahli fikih untuk menjelaskan masalah tersebut. Seluruh ahli fikih mengatakan bahwasanya talaknya itu jatuh 3 kepada istrinya ini. Kecuali seorang imam yang bernama Al-Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasanya talaknya itu tidak jatuh 3. Kemudian ketika ditanya alasannya kenapa tidak jatuh 3, Imam Abu Hanifah berdalil dengan ayat ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguhnya telah diciptakan manusia itu dengan sebaik-baik ciptaan. Dan manusia itu lebih indah daripada rembulan. Seluruh manusia itu lebih indah daripada rembulan. Sungguh, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Akhirnya, sang istri kembali kepada suaminya karena talak 3-nya itu tidak terjadi. Karena manusia itu lebih cantik daripada rembulan siapapun dia. Karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya di sebagian ayat misalnya di surat Al-Dzariyat ayat 21 misalnya, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada dirimu sendiri, apakah kamu tidak memperhatikan apa yang ada di dalam dirimu itu? Dari organ-organ tubuh yang sempurna. Bahkan disebutkan oleh ahli kedokteran, sangat sempurnanya daripada tubuh manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu. Ada saraf-saraf yang seperti kabel-kabel kecil yang mengantarkan informasi dari kamera mata menuju otak. Bahkan disebutkan bahwasanya kabel saraf mata itu berjumlah 20 juta. Setiap saraf mempunyai fungsi masing-masing yang membantu penglihatan seseorang untuk bisa memandang dengan pandangan yang lebih tajam dan lebih detail. Ada juga saraf warna, saraf yang bisa menangkap bentuk, baik itu panjang, lebar, gelap, terang, dan segala macamnya. Seandainya terdapat kekurangan pada saraf mata saja, itu akan mempengaruhi penglihatan seseorang. Oleh karena itu, misalnya seorang itu buta warna, itu disebabkan sarafnya bermasalah. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak memasang kabel saraf ini pada mata manusia untuk melihat jin dan manusia dan malaikat. Itu demi kemaslahatan manusia sendiri. Dan Allah letakkan kabel saraf itu pada hewan-hewan lain seperti ayam, anjing, dan mereka bisa melihat jin dan malaikat. Dan apabila 20 juta kabel itu misalnya terputus 1 atau 2, maka tidak ada yang bisa menyambung kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menyembuhkan yang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah bentuk daripada kesempurnaan manusia. Itu baru mata, belum organ-organ yang lain yang sangat luar biasa. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini, "Wa fi anfusikum afala tubsirun." Dan pada dirimu sendiri, apakah kamu tidak memperhatikan? Kamu pelajari bagaimana rumitnya Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia itu dengan sebaik-baiknya bentuk dan ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah sebutkan di ayat yang kelima, "Tsumma radadnahu asfala safilin." Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendah. Ayat yang kelima. Dan ini inti pembicaraan dari surat ini. Jadi Allah bersumpah dengan beberapa perkara mengingatkan manusia. Dia diciptakan bentuk yang terindah. Tapi Allah bisa mengembalikannya ke tempat yang paling rendah ketika mereka kufur dan tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak menggunakan nikmat itu untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Para ulama ada dua pendapat tentang asfal safilin. Pendapat yang pertama yang disampaikan atau dipilih oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, bahwasanya asfal safil maksudnya adalah masa tua. Jadi tempat yang terendah maksudnya adalah dikembalikan kepada masa tua, yang mana di masa tua itu seseorang biasanya telah ada kepikunan. Sudah tidak mengetahui hal-hal yang biasa dia lihat. Kembali seperti bayi lagi. Seolah-olah Allah mengingatkan manusia bahwasanya mereka telah diciptakan dengan tubuh yang indah dan kuat. Tetapi kelak manusia itu akan dikembalikan kepada masa tua sehingga ia bisa pikun. Dan masa pikun adalah ketika seorang yang sudah tua itu bersikap seperti anak-anak. Mudah lupa, mudah marah, dan kelakuan-kelakuan lain seperti saat dia masih kecil. Dan ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatur kehidupan setiap manusia. Seorang tidak mungkin muda terus. Dia akan berjalan ke masa tua. Siapapun orang. Kalau dia tidak meninggal pada masa mudanya, dia akan menjadi tua. Apapun yang dia lakukan untuk menahan masa tuanya itu tidak akan pernah bisa. Walaupun dia bohongi dengan menyemir rambutnya atau operasi plastik dan sebagainya, dia tidak akan bisa membohongi apa yang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan, yaitu masa tua. Pendapat yang kedua, asfal safilin, yang dipilih oleh Imam Ibnu Katsir, adalah maksudnya adalah neraka jahanam. Di Allah Subhanahu wa taala menyebutkan maksudnya orang-orang kafir yang telah diberi kenikmatan berupa tubuh yang sehat, akal yang cerdas, badan yang kuat. Ketika mereka kafir dan tidak bersyukur pada Allah, maka Allah akan mengembalikan mereka ke neraka jahanam, asfal safilin, yang merupakan neraka yang paling bawah. Kemudian Allah mengecualikan di ayat yang ke-6, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengerjakan kebaikan, maka mereka itu yang akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Jadi kalau kita ambil pendapat yang pertama pada tafsir ayat 5, jadi orang-orang yang tua dan menjadi pikun, tapi dahulu ia, yang masa mudanya dia, beriman dan selalu beramal soleh, maka ia akan tetap mendapatkan pahala amalan yang lakukan di masa mudanya. Walaupun sekarang dia tidak mampu melaksanakannya karena pikun. Meskipun misalnya dia tidak bisa sholat, tidak bisa puasa, maka pahala yang dulu ia lakukan ketika muda, dia tetap mendapatkan pahalanya. Karena dia terbiasa melakukan itu pada saat dia sehat, pada saat dia masih kuat sewaktu masa muda. Ini didasarkan pada hadis Nabi SAW, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Idza marida al-'abdu aw safar," jika seorang hamba itu sakit atau melakukan safar, perjalanan jauh, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Dicatat baginya pahala sebagaimana kebiasaan ketika dia mukim dan ketika sehat. Jadi orang yang bersafar, orang yang berpergian, kemudian tidak bisa melaksanakan sholat rawatib, atau orang sakit tidak bisa puasa, ia tetap mendapatkan pahala sebagaimana kebiasaan dia sebelum sakit, sebelum safar. Begitu pula orang yang rajin ibadah ketika muda dan ketika masa tua dia tidak bisa melakukannya karena pikun, maka dia tetap mendapatkan pahala kebiasaan yang ia lakukan di masa mudanya. Sedangkan kalau misalnya kita ambil pendapat yang kedua, ya asfal safilin, yaitu neraka jahanam, dikembalikan ke jahanam, maksudnya adalah orang-orang kafir yang tidak bersyukuri nikmat Allah, tidak beriman, tidak beramal saleh, maka Allah kembalikan mereka ke neraka jahanam. Ini adalah pendapatnya Ibnu Katsir. Dalam ayat lain Allah sebutkan, misalnya di Quran surat Al-Insyiqaq ayat 23-25, wallahu a'lamu bima yu'un. Dan Allah mengetahui apa yang mereka yu'un, sembunyikan dalam hati mereka. Fabasyirhum bi'adzabin alim. Maka sampaikanlah kepada mereka bi'adzabin alim, ancaman yang pedih, azab yang pedih. Innal ladzina amanu
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, mereka lah yang akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Seperti ayat yang sedang dibahas sekarang, dalam surat Al-Insyiqaq juga berbicara tentang kabar Allah tentang orang-orang kafir, bahwa mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Mereka akan dikembalikan ke neraka jahanam kecuali orang-orang beriman, beramal soleh, dan orang bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahum ajrun ghairu mamnun. Ghairu mamnun maksudnya ada 3 penafsiran di sini. Yang pertama, ghairu mamnun maksudnya adalah ghairu mangkus. Itu tidak pernah dikurangi. Jadi ganjaran mereka tidak pernah dikurangi. Tafsir yang kedua mengatakan ghairu maqtu'. Jadi ganjaran mereka itu tidak terputus. Tafsir yang ketiga mengatakan bahwasanya ghairu mahsub. Jadi ganjaran mereka itu tidak ada batasannya. Jadi di surga nanti ganjaran mereka itu tidak dikurangi, tidak terputus dan tidak ada batasannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan misalnya Quran surat Al-Fussilat ayat 31, "Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un." Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya surga kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan kamu memperoleh apa yang kamu minta. Jadi kenikmatan surga yang akan didapatkan oleh orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu tidak berkurang, tidak terputus dan tidak terbatas. Semua yang diinginkan langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan. Allah sifati surga itu di dalam hadis qudsi bahwasanya a'dadtu li'ibadi as-salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku sediakan untuk hamba-hambaku yang saleh kenikmatan yang tinggi di dalam surga yang belum pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan belum pernah terlintas dalam hati. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah lanjutkan di ayat yang ke-7, "Fama yukadzibuka ba'da bid-din." Maka apa sebenarnya yang menyebabkan mereka itu mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Jadi apa sebabnya apa? Tentang kata ganti ka pada fama yukadzibuka. Ada 2 pendapat ulama di sini. Yang pertama, ka maksudnya itu kembali kepada orang-orang kafir. Maksudnya, apa yang menyebabkan engkau, wahai orang kafir, mendustakan hari pembalasan? Padahal Allah telah memberi kenikmatan, telah menciptakan mereka fi ahsani taqwim, dengan sebaik-baiknya penciptaan. Kemudian pendapat yang kedua disebutkan bahwasanya yukadzibuka, ka di sini yaitu Nabi Muhammad SAW. Sehingga artinya adalah kama yukadzibuka, maka apa yang membuat mereka mendustakan engkau wahai Muhammad? Padahal Nabi telah membawakan dalil dan hujjah yang kuat yang tidak mungkin teringkar dan mereka tidak bisa mengingkar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi tetap saja mereka itu mendustakan hari pembalasan. Padahal mereka nggak bisa memberikan hujjah tentang tidak adanya hari pembalasan itu. Dan mereka setelah tahu apa yang disampaikan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka bantah karena adanya kekufuran, karena adanya penyakit di hati mereka. Kemudian ayat yang terakhir Allah sebutkan, "Alaihissallahu bi ahkamil hakimin." Bukanlah Allah hakim yang paling adil. Kata ahkama itu kembali ke 2 sifat. Maksudnya kembali kepada al-hukmu, sehingga maksudnya adalah hukumannya yang paling adil. Atau kembali kepada al-hikmah, maksudnya adalah hakim yang paling hikmah, yaitu hukum Allah yang paling adil. Jadi Allah tidak mungkin menyamakan 2 manusia, yang satunya rajin dan beramal saleh, sedangkan yang lain melakukan maksiat dan suka menzalimi orang lain, sehingga keduanya itu sama. Tidak mungkin. Allah Maha Adil. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala membedakan keduanya. Allah membalas yang baik dengan surga
membalas yang malas dan bermaksiat dengan nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun sifat Allah yang maha hikmah dan maha bijak. Allah tidak akan mungkin memutuskan suatu hukum kecuali ada hikmah yang terbaik untuk hambanya di balik hukum tersebut. Walaupun kadang-kadang hikmah itu tidak tampak dan tidak diketahui oleh manusia pada saat itu. Tapi ketika dia mau merenungi, ada hikmah yang Allah Subhanahu wa ta'ala ingini, dan pilihan Allah adalah pilihan yang terbaik untuk kita. Kalau kita bisa menyadari itu, maka ringan setiap cobaan, setiap apa yang menimpa kita dari kesedihan, dari hal-hal yang tidak kita sukai, karena ada hikmah yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan dari kita. Dan itu pilihan Allah adalah pilihan yang terbaik. Al-Imam As-Sa'di berkata, "Fahal taqtadi hikmatuhu an yatruka al-khalqa sudah la yu'maruna wa la yunhaun wa la yuthabuna wa la yu'aqabun." Apakah konsekuensi hikmah Allah adalah Allah menciptakan manusia, lantas manusia itu dibiarkan begitu saja tanpa diperintah, tanpa dilarang, tidak diberi pahala, dan tidak diberi hukuman? Itu jawabannya adalah tidak. Jadi Allah tidak membiarkan itu. Allah pasti akan membangkitkan mereka untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang mereka lakukan di dunia. Apabila baik, maka Allah sediakan pahala dan kenikmatan. Apabila buruk, Allah sediakan azab dan yang penuh dengan siksa. Jadi dunia ini adalah tempat bercocok tanam. Barang siapa yang tidak terlena dengannya, menyadari akan hakikatnya, maka dia akan terdorong untuk mengikuti apa yang dibawa oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, orang yang beriman hendaklah menggunakan segala nikmat, menggunakan keindahan tubuhnya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Al-Khaliq yang menciptakan. Misalnya, ia menggunakan matanya untuk memandang perkara yang halal. Ia menggunakan lisannya untuk berkata yang baik. Ia menggunakan tangannya untuk memegang-megang yang Allah ridhai. Dia gunakan kakinya untuk berjalan pada yang Allah ridhai. Dia gunakan telinganya untuk mendengar hal-hal yang Allah Subhanahu wa ta'ala sukai, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dia menggunakan nikmat yang Allah titipkan kepada dia untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bukan digunakan untuk bermaksiat dan membangkang dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah kembalikan dia dari makhluk yang paling mulia, ahsan taqwim, kepada asfala safilin, yaitu tempat yang paling rendah, yaitu neraka Jahannam. Inilah tafsir singkat dari surat At-Tin, yang mudah-mudahan dengan mengetahuinya kita menjadi sadar akan hakikat daripada kehidupan kita di dunia ini, sehingga kita menyadari betul akan selalu berbuat yang terbaik, bukan untuk siapa-siapa, tapi berbuat terbaik untuk diri kita sendiri, untuk kebaikan kita sendiri, untuk menjadikan kita bahagia di negeri yang kekal, yaitu negeri akhirat. Karena hakikat dunia ini adalah tempat beramal, tempat menebar benih, dan untuk kemudiannya kita bisa mengambilnya, menikmatinya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala timbang amalan kita, dan berat timbangan itu, sehingga kita bisa menikmati kenikmatan yang abadi, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita untuk selalu berjalan dengan tuntunan Al-Quran. Karena barang siapa yang memegangnya dengan erat, maka ia akan selamat. Karena disitulah sumber segala kenikmatan yang abadi, sumber untuk menuju as-sirat al-mustaqim yang disebutkan di surat Al-Fatihah, di awal-awal ayat, di awal-awal surat. Mudah-mudahan dengan mengetahui hakikat dunia ini, kita bisa selamat dari godaan dan hal-hal yang
bisa mengantarkan kita kepada kehancuran, mengantarkan kita kepada hal-hal yang tidak kita sukai. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Apabila ada salahnya, datangnya dari kami, dari syaitan. Apabila ada benarnya, itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.